Nah, berdasarkan keadaan populasi kamu, maka metode pengambilan sampel yang kamu gunakan pada penelitian itu metodenya apa? Nah, di situ kamu harus mengetahui metode analisis data kamu apa. Sebagai salah satu contoh, saya ambil yaitu metode analisis data saya yaitu regresi linear. Kemudian variabel dependen itu biasanya terletak sesudah kata terhadap, dan variabel dependen ini juga merupakan objek penelitian kita, ya. Apa yang akan ditanyakan dosen penguji pada saat ujian skripsi atau ujian tugas akhir? Hal ini selalu dipikirkan oleh teman-teman atau adik-adik yang saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian skripsinya. Nah, di sini saya berikan kepada Anda khususnya untuk penelitian kuantitatif, ya. Anda bisa mempelajari cara menjawab pertanyaan dosen penguji cukup dengan menyediakan 1-2 halaman saja. Dengan begitu, Anda sudah bisa mampu menjawab 80% pertanyaan dosen penguji Anda pada saat ujian skripsi. Nah, apa saja yang harus Anda siapkan catatannya? Yang pertama adalah alasan Anda mengambil judul penelitian. Anda harus mengetahui alasan mengapa Anda mengambil judul penelitian Anda seperti itu. Cara menjawabnya adalah berdasarkan hasil pra-penelitian saya yang telah saya lakukan pada tempat penelitian, masih ditemukan masalah pada objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Nah, itu adalah cara menjawab alasan ketika ditanyakan alasan mengambil judul penelitian itu. Kemudian yang kedua, Anda pastinya akan ditanyakan tentang variabel penelitian yang digunakan pada penelitian kamu. Nah, untuk penelitian kuantitatif, variabelnya itu biasanya terdiri dari dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen itu yang mana? Variabel independen itu terletak sebelum kata terhadap, ya. Kemudian variabel dependen itu biasanya terletak sesudah kata terhadap. Dan variabel dependen ini juga merupakan objek penelitian kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalian akan ditanyakan berapa jumlah sampelnya dan akan ditanyakan mengapa kamu menentukan jumlah sampel seperti itu, kenapa nggak kurang, kenapa nggak lebih, atau dengan cara bertanya yang bervariasi untuk membingungkan kamu. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengenai sampel, yang pertama kamu menjelaskan keadaan populasi kamu. Populasi kamu apakah jumlahnya diketahui atau tidak? Nah, berdasarkan keadaan populasi kamu, maka metode pengambilan sampel yang kamu gunakan pada penelitian itu metodenya apa? Nah, pada penelitian kamu menggunakan metode pengambilan sampel apa? Nah, dengan metode pengambilan sampel itulah kamu menentukan jumlah sampel kamu berapa yang digunakan dalam penelitian kamu. Itu ketika ditanya tentang jumlah sampel kamu, karena ini pastinya selalu ditanyakan. Yang berikutnya adalah analisis data. Sudah tentu dosen pasti akan bertanya tentang metode analisis data yang kamu gunakan. Perlu kamu ketahui bahwa dalam penyusunan bab 3 tentang metode, di sana disebutkan 3 metode. Yang pertama yaitu metode penelitian atau tahapan atau mekanisme yang digunakan dalam melakukan penelitian. Yang kedua adalah metode pengumpulan data atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode analisis data atau sebuah metode yang digunakan dalam menganalisis data. Nah, di situ kamu harus mengetahui metode analisis data kamu apa. Sebagai salah satu contoh, saya ambil yaitu metode analisis data saya yaitu regresi linear. Nah, ketika ditanya kamu mengapa menggunakan metode analisis regresi, dikarenakan metode analisis regresi digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel, dan pada penelitian saya itu untuk mengungkapkan hubungan antar variabel X dan Y, sehingga pada penelitian ini saya menggunakan metode regresi linear. Nah, kenapa kamu menggunakan metode regresi linear berganda? Dikarenakan jumlah variabel X saya lebih dari 1, maka saya menggunakan metode regresi linear berganda. Dan apabila jumlah variabel X saya hanya 1, maka yang saya gunakan adalah regresi linear sederhana. Kemudian hasil analisis. Dosen akan bertanya tentang cara membaca output olah data. Sebagai salah satu contoh, dosen akan bertanya, bagaimana itu dikatakan valid? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kamu harus menggunakan teori dasar statistik dalam membuat kesimpulan terhadap output olah data. Sebagai salah satu contoh, bagaimana itu kamu katakan valid? Berdasarkan hasil olah data secara statistik, diperoleh nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel. Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data ini valid. Atau mengapa data itu kamu dikatakan reliable? Atau mengapa dikatakan normal, ya? Kalian harus tahu cara membaca outputnya, nilai yang digunakan itu di mana, ya, dan kesimpulan dari nilai tersebut apa, dasarnya ahlinya siapa, gitu. Kalian harus tahu. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah hasil penelitian. Hasil penelitian itu adalah jawaban terhadap rumusan masalah kamu dan hipotesis kamu.
Jadi hasil penelitian itu pastikan ya untuk rumusan masalah kamu itu sudah dijawab semuanya. Dan sudah tentu hipotesis itu sama dengan rumusan masalah. Dan juga sama dengan kesimpulan dari hasil penelitian kamu. Itu adalah tiga hal yang sinkron ya. Dari hipotesis, rumusan masalah, dan hasil penelitian. Itu harus sinkron. Nah, dari ketiga hal inilah kamu membuat kesimpulan ya untuk kepentingan bab 5 kamu. Sekedar informasi tambahan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai teknik manipulasi data, olah data, ataupun seputar penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi, bisa menghubungi saya melalui akun media sosial saya yang saya tunjukkan pada channel YouTube ini ya. Dan pada salah satu akun media sosial saya ya sudah saya lampirkan nomor kontak WA saya. Bisa teman-teman atau adik-adik langsung kontak saya dan langsung diskusikan dengan saya ya tentunya. Tidak perlu khawatir, semuanya gratis, 100% gratis ya untuk diskusinya. Nah, sekian dulu dari saya bagaimana cara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian skripsi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Ya, cukup ini saja yang kamu pelajari. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa.